Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 6 mata kuliah morfologi. Pada hari ini kami akan memaparkan materi tentang kompetensi. Boleh di next? Di mana anggota kelompok 6 ini terdiri dari saya sendiri, Lofi Dwi Mareta, kemudian ada Syafaatul Laila, ada Rahma Ayu Febriana, Haya Sabiluna, Akna Fitriani, Nashwa Azmi Nabila, dan Mutia Ayu Rahmawati. Ya, ready next. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang komposisi dan pengertian kata majemuk. Nah, untuk pertama nih, komposisi itu apa? Komposisi merupakan proses morfologi perpaduan dua leksem atau lebih yang menghasilkan paduan leksem atau kompositum sebagai input kata majemuk. Nah, kalau majemuk sendiri ini adalah gabungan dua kata atau lebih yang senyawa dan membentuk kata baru. Sehubungan dengan hal ini, Krida Laksana membedakan kompositum dengan kata majemuk. Kompositum adalah paduan leksem yang menjadi calon kata majemuk. Next. Sebagai contoh, kompositum salah guna dengan afiksasi menjadi kata majemuk, menyalahgunakan. Adapun kompositum angkat bicara dalam kalimat, karena diperlakukan kurang adil, dia angkat bicara. Next, selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Kalimat di atas merupakan kata majemuk karena telah melalui derivasi zero. Leksem angkat plus di derivasi zero kata angkat leksem bicara plus derivasi zero kata bicara. Kemudian kata angkat plus bicara menjadi kata majemuk simplek, yaitu angkat bicara. Dengan demikian, kompositum menjadi kata majemuk setelah melalui proses morfologi derivasi zero. Next. Seperti apa sih ciri kata majemuk itu? Nah, ciri kata majemuk itu yang pertama tidak bisa disisipi. Contohnya, pada kata kacamata tidak bisa menjadi kaca pada mata. Ciri kedua yaitu tidak bisa diperluas. Contohnya, kereta api tidak bisa menjadi perkereta api. Yang ketiga, posisi tidak dapat ditukar. Contohnya, angkat kaki tidak bisa menjadi kaki angkat. Yang ciri keempat yaitu tidak dapat dipisahkan atau ditambahkan. Contohnya, makan hati tidak bisa menjadi makanan hati ataupun makan itu hati. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis kata majemuk. Apa aja sih jenis-jenis kata majemuk itu? Next. Dari segi maknanya, ada kata majemuk yang maknanya tidak sama dengan makna komponennya. Misalnya panjang tangan yang artinya suka mencuri. Gabungan kata dalam ketiga kata majemuk tersebut menimbulkan makna baru. Majemuk idiomatis merupakan kelompok kata dengan jumlah minimal 2 kata dan mempunyai makna yang bukan sebenarnya. Jadi, kata majemuk seperti ketiga kata tersebut bermakna idiomatis sehingga merupakan kata majemuk idiomatis. Selanjutnya, pada contoh kata obat batuk yang maknanya obat untuk menghilangkan penyakit batuk. Kata majemuk yang memiliki hubungan makna dengan komponennya adalah kata majemuk non-idiomatis. Dengan demikian, ada kata majemuk idiomatis dan kata majemuk non-idiomatis, dan dapat diperkirakan adanya kata majemuk semi-idiomatis. Next. Dan yang kedua ada kata majemuk serangkai dan kata majemuk yang tak serangkai. Kata majemuk serangkai merupakan gabungan dua morfem yang metode penulisannya digabung. Artinya, kedua kata yang menjadi unsur kata majemuk ini ditulis serangkai atau digabung. Kata majemuk tak serangkai merupakan gabungan morfem atau kata dasar
yang metode penulisannya dilakukan secara terpisah atau tidak serangkai. Artinya, dua morfem yang menjadi pembentuk kata majemuk ini ditulis dengan cara dipisah satu sama lain. Selanjutnya, jenis kata majemuk yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. C. Kata majemuk subordinatif dan koordinatif. Adapun pemilahan kata majemuk berdasarkan konstruksinya ini secara garis besar sebagai berikut. 1. Kata majemuk subordinatif substansif. Tipe ini mencakupi 19 subtipe. Kesamaan di antaranya ialah bahwa semua kompositum itu merupakan kompositum substantif dan tidak ada penghubung berupa partikel atau afiks di antara komponen-komponennya. Di antara kompositum-kompositum tersebut, ada yang diawali oleh leksem verbal, tetapi sebagai kompositum konstruksi tersebut merupakan kompositum nominal. Kedua, kata majemuk subordinatif atributif. Tipe ini mencakup 16 subtipe. Kesamaan di antaranya ialah bahwa semua kompositum ini merupakan kompositum atributif yang sebagian besar juga berfungsi secara predikatif dan sebagai satuan maknanya tergantung dari nomina di luar kompositum itu, jadi bersifat peka konteks. Next. Yang ketiga, kata majemuk koordinatif. Tipe ini seluruhnya bersifat koordinatif. Urutan komponennya tetap dan tidak dapat dibalikan atau ditukar posisinya. Ciri tersebut membedakan dengan gabungan leksem yang dapat dibalikan seperti bapak, ibu, dan ibu bapak. Pulang pergi dan pergi pulang yang memberi kesempatan kepada pemakai bahasa memilih mana yang akan didahulukan atau mengungkapkan apa yang dimaksud. Tipe ini terdiri atas 7 subtipe yang diklasifikasikan berdasarkan hubungan makna di antara komponen-komponennya. Next. D. Kata majemuk berdasarkan kelas kata komponennya. Nomina plus N, anak kalimat, mata kaki, suku kata, tajuk rencana, buah bibir, buah pena, kabar angin, saudara kandung, kapal laut, bajak laut, lari gawang, uang pangkat, ban angin, kapal layar, kereta api, nasi telur, rem angin. Verba plus N, bagi hasil, belah bambu, cacah jiwa, ganti rugi, lomba lari. N plus V, anak didik, ayam panggang, nasi bungkus, senjata genggam, rumah makan, rumah sakit, surat jajan, tanda kurung, titik tolak, bengkel kerja, jalan pintas, sangkar kerja, ruang bedah, pasar singgol. V plus V contohnya adalah cetak ulang, hukum gantung, kerja lembur, serah terima, temu wicara, turun minum. Adjektiva plus adjektiva AJ, aman tenteram, cerah ceria, gagah berani, panjang lebar, suka duka, merah padam. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Yang terakhir ada kata majemuk berproleksem dan sintetis. Yang pertama saya akan menjelaskan majemuk berproleksem. Tipe ini mencakupi gabungan proleksem dengan leksem. Proleksem yang dimaksudkan ialah yang berasal dari bahasa asing, yaitu Sanskerta, Latin, Yunani, dan sudah lazim pada pembentukan kata bahasa Indonesia. Kata majemuk berproleksem ini tuh misalnya asusila, bilingualisme, metafisika, makroekonomi, semifinal, anti korupsi, catur bulan, maha kuasa, paranormal, dan pasca sarjana. Selanjutnya ada kompositum sintetis. Tipe ini merupakan kompositum yang sekurang-kurangnya satu komponennya berupa bentuk terikat. Di antara bentuk-bentuk terikat ini ada yang merupakan aloleksi dari bentuk bebas. Kompositum sintetis semacam itu berasal dari bahasa asing dan sebagian besar merupakan kosakata ilmu dan teknologi. Kompositum sintetis ini kata majemuk misalnya
ekstrakurikuler, geofisika, Indo-Eropa, dekameter, purbakala, meteorologi, psikologi, dan sentimeter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pembahasan yang terakhir adalah contoh dari kata majemuk. Yang pertama, karena mengalami rabun jauh, Juni pun harus rela memakai kacamata. Next, yang sebelumnya. Ini PPT yang sebelumnya ya. Next. Next. Oke deh. Contoh yang pertama adalah karena mengalami rabun jauh, Juni pun harus rela memakai kacamata. Kata majemuk sebelumnya, slide sebelumnya. Deh. Aku ulang lagi ya. Contoh yang pertama, karena mengalami rabun jauh, Juni pun harus rela memakai kacamata. Kata majemuk dalam contoh di atas adalah terdapat pada kata kacamata, yang asal mulanya adalah kata kaca plus mata yang ditulis serangkai. Maknanya adalah sebuah benda yang dipakai untuk membantu penglihatan manusia. Yang kedua, Hanza harus dirawat di rumah sakit akibat sakit tipus yang dideritanya. Kata majemuk dalam kalimat di atas adalah terdapat pada kata rumah sakit, yang asal mulanya rumah plus sakit yang ditulis terpisah. Maknanya adalah sebuah tempat yang khusus untuk menampung dan merawat orang-orang yang mengidap suatu penyakit. Yang ketiga, matahari pada pagi hari ini bersinar dengan begitu cerah. Kata majemuknya terdapat pada kata matahari, yang asal mulanya mata plus hari yang ditulis serangkai. Maknanya, benda langit yang mempunyai gas di dalamnya dan gas tersebut membuatnya dapat mengirimkan cahaya dan panas ke planet bumi. Next. Yang keempat, setiap ke sekolah, Maya selalu membawa sapu tangan. Kata majemuk terdapat pada kata sapu tangan, yang mulanya berasal dari kata sapu plus tangan yang ditulis serangkai. Maknanya, sebuah kain yang lazimnya dipakai untuk mengusap keringat dan sebagainya. Contoh yang terakhir, akhir-akhir ini, orang tua Nindi jarang sekali ada di rumah. Kata majemuknya adalah orang tua, yang mulanya berasal dari kata orang plus tua yang ditulis serangkai. Maknanya, ibu dan ayah dari seorang anak. Dan ini adalah beberapa sumber referensi dari materi yang tadi kita paparkan. Untuk pertanyaan dan tanggapan boleh direspon melalui chat. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Semoga materi hari ini bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian dari kami kelompok 6. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.